Dilansir dari Global Times, dia adalah Y-20 yang dikirim dari terumbu karang untuk misi transportasi pasukan. Pesawat itu juga melakukan latihan pendaratan amfibi dalam kondisi kompleks. Para analisis mengatakan hal itu menunjukkan kemampuan PLA dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Membawa veteran yang ditempatkan di pulau-pulau dan terumbu karang di Kepulauan Nasha di Laut Cina Selatan. Beberapa pesawat angkut tipe baru Angkatan Udara PLA lepas landas dari lapangan udara di Karang Yongshu, Karang Choubi, dan Karang Meiji pada hari Kamis 16 September 2021 dan kembali ke Cina daratan. Pernyataan di atas disampaikan oleh Armada Laut Selatan PLA dalam sebuah cerita yang diterbitkan di akun media sosialnya pada hari Sabtu. Sebelumnya, Garnisun Nasha menggunakan kapal untuk mengangkut veteran kembali ke daratan, karena pesawat hanya digunakan secara terbatas untuk tujuan seperti pengangkutan pasukan vital atau keadaan darurat. Kata Armada Selatan mencatat bahwa ini mulai berubah tahun lalu. Sebuah foto yang dirilis dengan cerita menunjukkan bahwa setidaknya satu Y-20 pesawat angkut besar digunakan. Sementara media luar negeri melaporkan awal tahun ini bahwa sebuah pesawat kargo Y-20 telah mendarat di Yongshu Reef pada Desember tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya PLA mengkonfirmasi bahwa pesawat jenis ini telah beroperasi di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Ini berarti bahwa lapangan udara PLA di Laut Cina Selatan dapat menampung pesawat angkut besar yang dapat mengangkut sejumlah besar pasukan dan berbagai peralatan antara pulau-pulau dan terumbu karang dan daratan dengan sangat cepat. Seorang pakar militer Cina yang meminta anonimitas mengatakan kepada Global Times. Hal ini menunjukkan bahwa PLA dapat memperkuat pulau-pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan dengan misi respon cepat. Kata pakar itu mencatat bahwa itu juga menunjukkan bahwa Angkatan Udara PLA memiliki lebih banyak Y-20 dalam layanan aktif yang digunakan dalam lebih banyak jenis misi. Pada awal Juni, Angkatan Udara Malaysia mengatakan telah mendeteksi 16 pesawat Angkatan Udara Cina yang terdiri dari pesawat angkut 276 dan Y-20 yang terbang di Laut Cina Selatan. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, segera mengkonfirmasi bahwa Angkatan Udara Cina telah mengadakan operasi pelatihan rutin di Nansha Selatan di Laut Cina Selatan. Dalam kegiatan lain, Angkatan Laut Komando Teater Selatan PLA menyelenggarakan latihan pendaratan amfibi di Laut Cina Selatan pada dini hari. Ketika 3 kapal pendaratan berlatih menembus pertahanan partai yang bermusuhan dan mendarat di pantai, sambil menghadapi simulasi serangan kapal selam dan serangan udara. Teater Selatan PLA Command mengatakan pada hari Minggu dalam rilis publik. Pada tanggal 8 September, sebuah kapal perusak peluru kendali Amerika Serikat masuk tanpa izin ke daerah-daerah yang mendekatkan dengan terumbu Meijin di Laut Cina Selatan tanpa izin Cina. Dan Angkatan Laut dan Udara dari Komando Teater Selatan PLA melakukan pelacakan dan pemantauan seluruh proses kapal Amerika Serikat dan memperingatkannya. Kata juru bicara Komando Teater Selatan PLA dalam sebuah pernyataan tertulis pada saat itu. Kegiatan terbaru telah menunjukkan peningkatan kesiapan tempur dan kemampuan PLA di Laut Cina Selatan, dan menunjukkan bahwa PLA sepenuhnya mampu dan bertekad untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata para analis.